apakah ini konspirasi dan kita akan terlena, anak cucu bangsa ini akan semua hidrosefalus atau kelumpuhan dan sebagainya. Niscaya dengan solusi maneges, dengan kawruh kita yang sungguh-sungguh, atau andai kata masyarakat banyak ya, atau masyarakat pada umumnya tidak bisa maneges, saya sanggup maneges. Tapi ulo salam yo atur bagyo wismuka hong wilayah jati nuhuni hajat leluhur Nusantara. Tapi uluk salam mulia. Saya melihat sebuah video ya dari Profesor Dr. Insinyur Richard Klaproth, apa itu namanya, kan sudah saya sulit mengatakan karena kaum intelektual ya, yang seolah-olah dan ya seolah-olah itu sangat mencintai anak cucu atau generasi bangsa Nusantara ini, Indonesia ini, dan lalu mendebukan bahwa mempoin ini adalah sebuah konspirasi besar yang telah ditandatangani oleh pemerintah mengenai rekayasa genetik nyamuk bionik yang nantinya 3 tahun ke depan setelah penyebaran nyamuk ini, dengan dalih atau dengan sebuah dasar untuk mengendalikan demam berdarah, DBD apa gimana itu saya nggak paham persis, yang kelihatannya memang sangat membahayakan bagi anak cucu bangsa Nusantara ini, yang menurutnya 3 tahun ke depan sesuai dengan analisanya atau analisisnya dari para ahli, generasi Indonesia itu rawan sekali dengan hidrosefalus atau penyakit yang kepala besar, dan lalu kelumpuhan dan macam-macam, seolah-olah sangat menakutkan. Nah, bagaimana langkah kita? Sebelumnya kita simak dulu daripada penjelasan daripada Profesor Dr. Insinyur Richard Klaproth, apa itu namanya, saya sulit untuk mengucapkan. Lah kita simak lah. Lalu langkah apa menurut orang yang beriman? Saya sekarang menghadapi hal yang demikian tidak cukup pakai logika saja, karena dulu pengalaman saya yang saya maksud, ketika ada pandemi COVID-19, saya pernah membuat konten, niscaya dipakai oleh orang Tulungagung. Satu RT itu atau satu gerumbul itu atau satu dusun itu memakai semua, dan alhamdulillah kalau kata Pak Kiai, kalau kata saya itu ya muji syukur ngarsaning Gusti Kang Murbeng Dumadi, bahwa satu dusun itu dicek nyatanya itu adalah pasif daripada COVID-19. Padahal itu lalu lalang dia sendiri itu mengurusi langsung atau ngopeni terhadap orang yang pada kena COVID-19. Namun kenyataannya nggak perlu saya sebutkan, namun orang Tulungagung lah yang jelas, itu orang dekat saya, taruhlah atau cantrik saya di Tulungagung, menggunakan obat yang ramuan dari luhur dengan kata-kata dan doanya juga doa baru, yaitu dengan doa, dalamanku sudah lama, engkau adalah makhluk yang baru, jangan sampai menggangguku. Lalu sarananya hanya kunyit dan apu itu ya njet itu ya kapur sirih gitu, kapur sirih dioleskan di hidung lah dengan doa, dalamanku sudah lama, engkau adalah makhluk yang baru, jangan sampai engkau menggangguku. Dan niscaya semua bahkan yang sudah kena oleh COVID-19 ini, sudah terinfeksi taruhlah, itu bisa reda dan sembuh. Nyatanya anak angkat saya namanya Putri, sekarang juga kerja di rumah sakit Banyumas ya, RSUD Banyumas, dulu mengurusi langsung, bidan itu dulu kan kompensasinya tinggi, dia mengurusi langsung COVID-19 dan lalu memakai doa itu dan mematrapkan itu juga bisa tersembuhkan. Setelah itu muntah dan lalu diare, nyatanya dites lagi tidak ada atau pasif daripada COVID-19. Lah kita simak dulu yang gegeteri dan gegerke bangsa ini, seolah-olah kenapa kita makhluk yang mulia yang bernama manusia itu takut dengan rekayasa genetika yang disebut makhluk namanya nyamuk. Kita simak dulu. Ya, saudara-saudara, selamat sore.
Saya baru saja ikut simposium internasional dan banyak sekali orang-orang asing dan juga orang Indonesia yang tidak tahu. Ketika diberitahu mereka shock. Kesimpulannya begini, saudara-saudara. Ini keadaan genting sekali. Genting sekali. Ya, genting sekali. Bahkan negara kita bisa terpecah. Karena dari pihak tentara banyak yang tidak tahu. Dari pihak polisi banyak yang tidak tahu. Sedangkan ini bisa mengancam keamanan nasional kita. Ya. Dan kita punya waktu sampai tanggal 1 Desember, apabila kita tidak menunjukkan sikap, maka program ini akan binding. Binding artinya akan dijalankan. Dan ada aturan ketika ini dijalankan, maka mereka yang menjalankan program ini dari WHO bisa melakukan apa saja. Termasuk memberi obat, memberi vaksin, dan kita nggak bisa tolak. Kita dijajah. Kita hanya punya waktu tanggal 1 Desember. Ya, kita harus masukkan file itu. Pemerintah harus memberikan sikap. Sikapnya adalah kita sementara tidak mau mengikuti program ini, tapi kita sebagai control group saja, pembanding. Ya, jadi negara-negara yang mau pakai obatnya silakan, kita enggak, lalu bisa dibandingkan. Karena dalam eksperimen itu selalu harus ada dua grup, yang di eksperimen dan yang tidak di eksperimen. Ya, kita pengen tidak eksperimen, namanya control group. Ini keadaan kita genting banget. Anak-anak saudara nanti kakinya akan elephantiasis. Elephantiasis kaki gajah. Kepalanya akan mikrohidrosefalus baru buat ibu-ibu yang hamil. Karena semua program dari World Mosquito Program mengatakan baik. Tadi saya simposium, saya bisa lihat semua. Betapa buruknya program ini. Program ini program depopulasi. Bayangkan, Menteri Kesehatan, saya punya fotonya, tolong kasih ke wartawan. Menteri Kesehatan menandatangani dengan Yayasan Bill Gates untuk mentransformasikan kesehatan Indonesia. Apa udah gila ini Menteri? Masa kebijaksanaan pemerintah suruh NGO yang mentransformasikan dan pakai program dia? Hei, kamu udah disumpah, Budi. Budi itu teman saya. Kamu bisa dibawa ke International Court. Dan kita tanpa, karena tidak ada concern dari rakyat. Tidak ada izin dari rakyat. Kamu bikin peraturan 1341 tahun 2022, kamu tidak umumkan kepada rakyat. Rakyat banyak yang nggak tahu. Apa-apaan ini? Saudara-saudara ngerti nggak gentingnya kenapa dibikin pers conference ini? Mengerti nggak? Anak cucu saudara itu bisa sakit, bisa musnah. Saya seorang saintis. Saya punya datanya semua. Bahwa program ini udah plan. Saudara-saudara kalau baca di Meksiko, yang juga termasuk dalam program ini, ada pesawat terbang, itu harus kembali. Kenapa? Karena pesawatnya dimasukin jutaan nyamuk. Bill Gates mengatakan, di masa depan tidak ada lagi peperangan pakai serdadu. Serdadu yang dipakai adalah mosquito. Baca itu mulut dari Bill Gates sendiri. Teman-teman di Departemen Pertahanan, Bais, baca itu. Jangan tidur. Bin juga jangan tidur. Bais jangan tidur. Menteri Pertahanan jangan tidur. Ngerti nggak ini bahaya? Saya jarang marah. Saya kesel banget. Bodoh bener ini. Sebagai pejabat tapi tidak melakukan pekerjaannya. Mengerti nggak ini bahayanya? Masa dikatakan kita coba aja, kita lihat hasilnya eksperimen. Emang kita kelinci percobaan? Kalau kita tidak menghentikan ini ke WHO tanggal 1 Desember, maka ini binding. Mereka mau bikin vaksin, kita harus nurut. Kalau enggak kita dipenjara. Kita harus menyatakan sikap. Dan kita hanya bisa appeal setelah 2 tahun, tahun 2025. Sementara itu kita udah gelepekkan mati semua. Saya nggak menghasut, saya punya datanya. Saya ada 11.000 saintis di belakang saya. Saya punya 7.000 dokter yang di belakang saya. Saya punya 1.000 lawyer internasional. Saya nggak pernah bicara seperti ini. Saya kecewa banget.
Saya sudah ketemu sama gubernur, dia janjikan iya, saya bilang, Pak, please, bikin announcement. Sampai hari ini nggak dibikin announcement. Gimana kalau besok dilepas? Karena ini musuh mereka semua. Musuh yang memakai, ada orang asing di situ, dan ada orang-orang Indonesia yang bodoh-bodoh, yang mau diperalat. Maaf saya bicara seperti ini, supaya saudara-saudara bangun. Ngerti kenapa ini? Bukan hanya nulis, hanya berita lalu kirim. Ngerti ini. Kita nggak bisa ngomong halus-halus lagi. Keadaannya genting banget. Kalau saudara punya anak ada di tepi jurang mau bunuh diri, saudara biarin. Sama. Saya juga begitu. Karena sebagai ilmuwan saya ngerti banget. Saya bisa challenge semua ilmuwan yang pro sama, termasuk saya citra saudara-saudara. Saya waktu itu sebulan yang lalu saya menghubungi Menteri Kesehatan. Saya bilang, Menteri Kesehatan, tolong gunakan seluruh kemampuanmu untuk menghentikan program ini. Lalu dia bilang, oke, saya akan kirim saintis-saintis yang bikin ini dari Jogja. Kita dari Forum Gladiator Bangsa bikin forum ini. Di sebelah kanan saya saintis-saintis world class. Ada nominator Nobel Prize. Di sebelah kiri saintis-saintis dari Universitas Gadjah Mada. Ada rekamannya, saudara lihat. Setelah 30 menit, Profesor Utari, Dr. Marsito yang memimpin, permisi semua ngabur, nggak bisa kasih jawaban. Saya hanya nanya sederhana, kalau anak saudara digigit, hasilnya setelah 3 tahun apa? Ada jaminan nggak? Nggak ada research-nya. Dibilang di Jogja katanya turun 77%. Iya turun, cuma 1 tahun. Mana hasilnya yang kedua? Tahun kedua ada nggak? Di Sri Lanka juga begitu, turun. Tahun kedua naik. Kita nggak bisa bodoh. Kita harus naikkan kesadaran kita. Dan kesadaran itu hanya bisa kalau kita punya courage. Saya ngomong ada dasarnya, bukan marah nggak ada dasarnya. Ada dasarnya. Urgent. Negara kita bisa terbelah dua nanti. Antara yang pro dengan Bill Gates sama yang kita tahu, yang orang-orang yang punya consciousness lebih tinggi yang tahu ini rencana apa. Saya tadi udah bilang, Bill Gates bilang sendiri, untuk perang tidak lugu pakai serdadu itu dari mulut dia sendiri. Cari di YouTube tuh, kalau nggak saya kasih. Serdadu yang dipakai adalah mosquito. Saya citra lagi, tahun 2010 Bill Gates, dia bikin paten. Patennya apa? Mengkomputerisasi tubuh manusia, mendaya transmisi. Melalui apa? Melalui nyamuk. Begitu saudara digigit, bisa dikontrol. Dia udah patenin tahun 2010. Dan di dalam patennya dia mematenkan bahwa tidak bisa dituntut. Gila nggak itu? Dia mempatenkan paten, kalau ada efek negatif tidak bisa dituntut. Jangan lupa, Indonesia tahun 2045 akan jadi superpower. Kira-kira negara lain pengen nggak orang Indonesia superpower? Enggak. Bali itu tidak pakai APBN. Bali yang biayanya itu dari Australia, GLSP. Dan yang paling banyak disebar dari seluruh Indonesia selain 5 kota, di Bali 200 juta, saudara-saudara. Pikirin itu. Dan dalam 4 bulan dia akan berkembang biak jadi 15 miliar nyamuk. Kalau rakyat Bali ada 2,5 juta, dibagi 15 berapa? Satu orang 600.000 nyamuk tuh. Ngerti nggak itu? Jadi tolong dari Bais, dari BIN, Departemen, coba teliti itu. Teknologinya namanya IPT. Internet Protocol Transmission. Semua nyamuknya itu akan dibikin melalui internet protokol. Untung di Bali sistem internetnya masih jelek. Nanti lihat di Bali akan dibikin smart city. Dibikin smart city apa? Karena internetnya bagus. Dikontrol semua. Kita jadi humanoid. Coba saudara lihat di Maui. Maui itu kayak Bali, kota turis. Bulan Maret yang lalu dikirim nyamuk-nyamuk seperti ini. 5 bulan kemudian nggak bisa dikontrol. Apa yang terjadi? Dibakar. Saya sudah mempelajari, saya tinggal di Bali 2 bulan untuk meneliti. Saya punya semua rekamannya. Air di Bali sekarang udah tinggal setengah. Sama, di Maui waktu itu juga tinggal setengah. Di Maui kebakaran, di Bali kebakaran. Kalau you lihat titik bakarnya bukan di permukaan, di dalam. Berarti ada laser tuh yang nembakin, by design. Saudara pikir ini science fiction. Ini bukan science fiction. Kalau Bali jadi korban, tidak ada lagi turis satupun yang datang. Dan tidak ada lagi yang datang ke Indonesia.
Mau begitu? Telah kita simak bersama bahwa nyamuk bionik itu menurut para ahli itu adalah konspirasi dan sebagainya, dan itu beliau telah meneliti yang bahwasanya ini cukup berbahaya, kita patut waspada lah, bangsa ini patut waspada. Itu adalah sesuatu yang mulia karena mengajak kewaspadaan dan mengubah sebuah peraturan, dan itu juga penting. Saya tidak menyepelekan atas pendapat daripada Profesor Dr. Insinyur Richard Tarplot, apa itu namanya susah punya saya mengatakan lah. Ini saya menghormati, menghargai, mengapresiasi, yang saya maksud menghargai, mengapresiasi atas pendapat para kaum ilmuwan ya, atau para kaum intelektual yang demikian. Namun saya punya prinsip. Kalau saya itu punya prinsip, dan saya mengajak bangsa ini harus kembali kepada jati diri bangsanya. Jati diri bangsa ini adalah yang sungguh-sungguh dalam beriman. Yang saya maksud sungguh-sungguh dalam beriman, yang dicari itu adalah berserah diri, iman yang sungguh-sungguh beriman, bukan iman yang salah atau iman yang benar. Kalau iman yang benar itu mohon maaf, itu iman daripada ajaran agama tertentu atau ajaran aliran tertentu, yang dicari benar. Tapi kalau bangsa ini yang sudah sampai kepada bedahing sastro jendro Hayuningrat, niscaya sudah tidak berani membenarkan orang dan tidak pula berani menyalahkan orang. Adanya majsinamadan doyo dinayan, bahu-membahu, lingkinelingan. Nah, saya akan ngelingke kepada seluruh bangsa Indonesia ini, baik rakyat maupun pejabatnya ya. Baik rakyat maupun pejabatnya, saya ulangi. Karena hal yang demikian ini, manakala kedelarung-delarung cara istilah Jawa atau berlarut-larut, kita itu terpaut ke arah ketakutan, kita nantinya tidak sempat berusaha atau berupaya, namun ketungkul terhadap hal yang menakutkan ini. Saya akan mengajak kepada kembalinya jati diri bangsa, kepada iman yang sungguh-sungguh. Niscaya hal yang demikian, orang nana jarate, tidak ada sejarahnya, taruhlah tidak ada catatannya. Yang namanya ciptaan Tuhan itu akan rapuh, akan kalah oleh buatan manusia. Sekali lagi, kalau ciptaan itu Tuhan Yang Maha Esa, namun kalau karya atau buatan itu adalah ya buatan manusia. Jadi kita mesti bisa membedakan, sang pencipta hanyalah Tuhan Yang Maha Esa, namun kalau kita adalah sang pengkarya, kan ini beda. Kita pengkarya kalau Tuhan itu adalah sang pencipta. Lah, ini mesti kita bisa membedakan antara bahasa orang yang telah sungguh-sungguh pada ujungnya iman atau beriman yang sungguh-sungguh, yang paling beriman, taruhlah yang paling dalam, yang paling tinggi hingga tidak ada yang paling tinggi, yang paling dalam hingga tidak ada yang paling dalam menggali imannya, niscaya tidak akan takut-takut amat. Nah, solusinya seperti apa? Yang saya maksud solusi dalam mencari yang demikian, kita itu punya kawruh yang sangat tinggi, yaitu sastro jendro Hayuningrat pangruateng diu, ya bedahing suroso. Secara pribadi bedahing suroso itu bisa maneges. Maneges berbeda dengan memohon. Maneges itu adalah mohon kejelasan. Namun kalau memohon atau meminta, ini adalah minta kaya, minta pintar, minta punya jabatan, kan berbeda. Kita itu iman yang sungguh-sungguh adalah patut maneges. Apakah ini konspirasi? Dan kita akan terlena, anak cucu bangsa ini akan semua hidrosepalus atau kelumpuhan dan sebagainya. Niscaya dengan solusi maneges, dengan kawruh kita yang sungguh-sungguh, atau andai kata masyarakat banyak ya, atau masyarakat pada umumnya tidak bisa maneges, saya sanggup maneges. Saya sanggup maneges, mohon kejelasan atas solusi daripada nyamuk bionik ini. Kenapa kita sebagai manusia ciptaan Tuhan takut dengan rekayasa genetik daripada manusia? Tidak ada sejarahnya yang demikian bagi yang telah sungguh-sungguh pada imannya. Bukan berarti saya mengaku beriman, namun niscaya manakala terjadi yang demikian, saya siap maneges. Karena apa? Bedahing suroso sastro jendro Hayuningrat itu adalah ngelmu pepuntone ngelmu dat
tan wonten malih. Artinya di situ bisa dilihat penyebabnya atas konspirasi nanti akan lumpuh semua apa tidak, akan hidrosefalus semua apa tidak. Lah ini cukup diatasi dengan maneges. Contoh, kalau dulu yang saya tahu yang namanya kanker payudara atau kamisanda dulu ditambani atau diobati dengan salang timbal. Lah ini kan obat yang unik tapi pasti. Contoh lagi, atau dengan mutune suaminya. Mutu ya tahu sendiri, nggak perlu saya jelaskan. Mutune suaminya dioleskan, niscaya itu akan sembuh. Begitupun kita bangsa yang telah beriman yang secara sungguh-sungguh, bukan iman yang benar, sekali lagi bukan iman yang benar, tapi iman yang sungguh-sungguh, sehingga kita patut maneges atas obat ini. Dan saya akan menguraikan, ini adalah puncak daripada ujian bangsa ini. Yang namanya Sastro Jendro Hayuningrat itu, ya, sekali lagi, yang namanya Kawruh Sastro Jendro Hayuningrat, belum Pangruateng Diu ya, hanya Kawruh Sastro Jendro Hayuningrat, laku yang paling mendasar, laku yang paling puncak adalah andai kata saya mau dibunuh, saya harus mau dibunuh, tapi saya jangan sampai terbunuh. Andai kata saya mau diracun, saya harus mau diracuni, tapi saya jangan sampai keracunan. Lah hal ini ditunjukkan pada, kalau dalam pewayangan itu Kresna Duta, duta dari Pendawa ini, Kresna Diduta untuk mohon, untuk meminta kembali negara Ngastina, namun dia itu diracun, dan Kresna itu tahu bahwasanya yang dimakan makanannya itu adalah telah dicampuri dengan racun. Namun Kresna tetap mau memakan, dan setelah dimakan betul keracunan. Apakah Kresna itu akan keracunan lalu meninggal dunia? Lah, Kresna di situ punya piandel namanya Aji Triwikromo, dikirike rogol podo sakolo, kalau kata Pak Dalang, rogol seketika atau rontok si racun itu seketika oleh Aji Triwikromo. Lah, begitupun dalam hal konspirasi apapun, Indonesia tidak perlu takut. Sekali lagi, Indonesia tidak perlu takut, dan niscaya Kawruh Sastro Jendro Hayuningrat, ya belum Pangruateng Diu, niscaya bisa mengatasi yang demikian. Lah, dengan kunci setiap manusia tetap maneges, yang namanya maneges itu ya berserah diri, mohon petunjuk apa obat daripada dampak atau efek daripada nyamuk bionik. Saya rasa demikian. Terima kasih.